ya, dari jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Semarang yang akan memandu acara pada pagi hari ini sampai selesai nanti. Sebelum acara kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Untuk acara yang pertama yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Kak Rahma selaku Ketua Panitia Festival Prestasi Competition Week. Kepada Kak Rahma Anissa, dipersilakan. Oke, terima kasih banyak atas waktunya, Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang saya hormati Mas Wahyu dan juga Mas Koling ya, selaku Presma dan juga Wapresma BMKM Universitas Negeri Semarang. Yang saya hormati juga Mas Milhan yang sudah hadir di Google Meet kali ini selaku Menteri PSDM BMKM UNES. Kemudian yang ada di tengah-tengah kita nih, pembicara kita pada pagi hari ini, ada Kak Fauzi. Kak Fauzi ini Mapres 2 Universitas Negeri Semarang ya tahun 2021. Dan tak lupa yang berbahagia, teman-temanku semuanya, para peserta Competition Week Festival Prestasi Mawapres Akademi UNES tahun 2021 dan juga teman-teman panitia Mawapres Akademi 2021. Oke, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga pada kesempatan kali ini pada pagi menjelang siang ini ya, kita dapat berkumpul dalam acara Mawapres Akademi Festival Prestasi dalam serangkaian acaranya adalah Competition Week sesi ketiga dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun walaupun dalam virtual meeting tapi alhamdulillah kita dikaruniakan kondisi yang baik seperti itu. Nah kemudian teman-teman semuanya, teman-teman yang sudah join pada acara competition week ini bagi yang belum tahu mungkin atau mungkin baru join hari ini, Competition Week ini itu adalah serangkaian acara dari Mawapres Academy yang artinya kita di sini akan menghadirkan para pembicara hebat untuk mengupas berbagai macam prestasi, khususnya prestasi di bidang kompetisi atau perlombaan seperti itu. Nah, kemarin teman-teman kita sudah melaksanakan Competition Week untuk sesi yang pertama dan kedua, di mana kemarin kita berkolaborasi dengan UKM di FBS dan juga di FIP yang kemarin itu membahas mengenai sastra dan juga media pembelajaran seperti itu. Nah, untuk Competition Week kali ini juga tidak kalah hebat nih, kita juga berkolaborasi dengan UKM yang nggak kalah hebat juga, yaitu English and Research Community dari Fakultas Ilmu Sosial. Dan bersama IRC ini, kita mendatangkan pembicara yang nggak kalah hebat juga, yakni Kak Fauzi. Yang nantinya di sini kita akan bahas mengenai lomba khususnya di cabang KTI, seperti itu. Nah, jadi harapannya nanti teman-teman semuanya bisa mengikuti acara Competition Week, khususnya yang sesi 3 ini hingga akhir, hingga nantinya banyak ada ilmu yang bisa teman-teman gali gitu, ada ilmu yang bisa teman-teman dapatkan, ada ilmu yang bisa dijadikan bekal buat teman-teman untuk nantinya mungkin setelah sesi competition week ketiga ini selesai bisa menjadi bekal teman-teman mungkin untuk join atau submit lomba di bidang KTI gitu. Nanti bisa teman-teman untuk menggali ilmunya dari pembicara kita yang hebat pada pagi hari ini Kak Fauzi, nanti bisa langsung digali ilmunya sebanyak-banyaknya seperti itu teman-teman. Kemudian aku juga mengucapkan mohon maaf ya bila tadi mungkin ada beberapa kendala. Tadi memang ada beberapa kendala di Zoom-nya, jadi untuk sesi ketiga ini terpaksa kita pakai Google Meet terlebih dahulu, gitu. Mohon maaf ya untuk teman-teman semuanya. Tapi semoga nanti untuk berjalannya sesi ketiga ini nanti bisa lancar dan ilmu yang didapatkan bisa memberi keberkahan kepada kita semua, seperti itu. Oke, mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Terima kasih untuk teman-teman semuanya dan kepada panitia yang sudah membantu menyelenggarakan acara Competition Week sesi ketiga ini.
Kurang lebihnya sekian dari aku. Mohon maaf apabila ada terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya aku kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Anissa atas sambutannya. Untuk sambutan yang kedua, yaitu dari Ketua IRC pada Kak Handika Mukti, kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat bagi teman-teman sekalian yang telah mengikuti serangkaian acara Mawapres Academy, acara yang sangat hebat dan juga acara yang sangat menginspirasi bagi kita untuk meningkatkan prestasi. Salam sejahtera untuk kita semua dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada BMKM dan juga kakak-kakak Mawapres yang telah menyediakan memfasilitasi kami untuk belajar lah istilahnya untuk mengembangkan ilmu setelah meningkatkan prestasi dari berbagai LK, BSO maupun mahasiswa di berbagai fakultas di Universitas Negeri Semarang. Salawat serta salam kita lantunkan bersama kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Selanjutnya mungkin untuk gambaran awal sudah disampaikan oleh Mbak Rahma. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Rahma. Mungkin selanjutnya ini nanti akan disampaikan materi oleh Mas Ozi, salah satu mahasiswa yang sangat berprestasi di Fakultas Ilmu Sosial dan merupakan alumni. Jadi nanti bakal ada materi yang sangat menarik mengenai karya tulis ilmiah oleh Mas Ozi. Jadi bagi teman-teman sekalian yang masih kepo nih karya tulis ilmiah itu apa sih, atau apa sih karya tulis ilmiah mengenai bidang sosial atau bidang-bidang teman-teman sekalian di berbagai fakultas yang ada. Mungkin yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman sekalian yang mengikuti Mawapres Academy kali ini, berdekatan kembali lagi nanti dari IRC, insya Allah akan ada event nih teman-teman. Jadi bagi teman-teman sekalian yang ingin mengikuti Mawapres Academy, mungkin bisa join dengan kami nanti. Ada berbagai event yang kami sediakan seperti kompetisi esai dan kompetisi yang lainnya. Mungkin dari teman-teman sekalian yang ingin join, nanti bisa gabung aja, ikutan mendaftar. Siapa tahu kita bisa berpartisipasi, bisa berkompetisi bersama di event yang dilaksanakan IRC, dan kita juga menyumbangkan ataupun kita ikut berpartisipasi untuk mengutarakan apa hasil yang kita capai di Mawapres Academy ini. Suatu kegiatan yang sangat menarik sih ini. Bagi teman-teman sekalian bisa disimak nantinya. Mungkin itu cukup saja buat gambaran dari IRC. Mungkin sekedar promosi itu aja. Terima kasih banyak. Sekian dari saya. Bila ada salah kata atau kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Handika atas sambutannya. Oke, untuk acara yang selanjutnya nih, sebelum memasuki acara, kami informasikan kepada seluruh peserta di Google Meet ini untuk mengaktifkan kamera video dan tolong audionya bisa dikondisikan ya. Oke, sebelum memasuki acara yang pertama, saya ingin tanya jawab nih sama teman-teman. Kira-kira ada yang tahu nggak ini tuh kita akan memasuki materi apa dan judul materinya itu apa? Kira-kira ada yang tahu? Bisa raise hand dong atau melambaikan tangan? Yang kemarin ikut atau yang tahu pamfletnya pasti tahu dong ini tuh acaranya apa dan tema kita hari ini tuh apa dengan Mas Muhammad Fauzi. Ada yang bisa jawab? Wah, langsung off cam. Tadi ada yang on cam, terus saya tanya langsung off cam nih. Oke, jadi ada yang mau jawab? Wah, masa Kak Rahman nih yang jawab? Ayo yang lain ya. Suki. Zahra jawab. Siapa? Anissa Dwi Zahrani tadi kayaknya dia raise hand. Oh ya, silakan Kak Anissa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya
izin nggak hidupin kamera ya Mbak karena susah sinyal. Iya, Jadi iya. pada siang hari ini kegiatannya akan bahas tentang berkarya dengan tulisan, yaitu tips dan trik juara lomba KTI. Wah, bener nih. Mantap. Udah tahu ya, Kak Anissa udah tahu dan pasti yang lain juga udah pada tahu nih karena pamflet kita kan sudah tersebar kan ke seluruh grup WA maupun WA Story maupun IG Story. Terima kasih Kak Anissa yang sudah membantu menjawabnya. Oke, tanpa berlama-lama dan pasti teman-teman, ih bosen MC-nya nih, aku mau langsung nih cepet-cepet mau tanya-tanya sama Mas Fauzi. Pasti gitu ya. Oke, eh, selanjutnya saya akan membacakan CV moderator pada pagi hari ini. Moderator kita yaitu seorang mahasiswa jurusan Politik dan Kewarganegaraan angkatan 2020 yang memiliki kepribadian yang ceria dan pantang menyerah dan suka belajar berbagai hal dan menekuninya. Kira-kira siapa ya? Ini tuh pengalamannya banyak banget ya. Kalau saya bacakan satu-satu, pasti tuh nggak selesai-selesai sampai pagi ya, Kak. Oke, langsung saja kita sambut moderator kita, Kak Violisti Faradila Wijaya. Iya, Kak, suaranya belum masuk. Mungkin coba, mohon maaf, Kak, headsetnya dilepas saja. Mungkin barangkali bisa. Ada suaranya nggak? Sudah bisa masuk, Kak? Maaf, terkendala ya. Oke, sebelumnya selamat pagi untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas kendala yang terjadi ya. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang untuk semua mahasiswa UNES di acara Competition Week yang ketiga Mawapres Akademi tahun 21. Dan pada kesempatan pagi hari ini, saya akan memandu acara sebagai moderator. Setelah diperkenalkan lewat CV ini oleh Mbak Umi, saya mau lebih akrab lagi dengan teman-teman, jadi saya akan perkenalkan diri lagi. Perkenalkan, nama saya Violisti Faradila Wijaya, mahasiswa Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Teman-teman mungkin biar lebih akrab lagi bisa panggil saya Pio aja. Dan kalau mau mutualan boleh follow Instagram di @yupi.yo. Oke, sekalian promosi ya teman-teman gitu. Teman-teman mahasiswa sekalian mengikuti acara ini pasti ada tujuannya ya kan, ingin mengetahui nih setelah melihat temanya, akan pelajari tentang LKTI. Jadi pasti teman-teman juga bakal berpikir bagaimana cara menyusun LKTI dengan baik dan benar, gitu, berproses dan menuju keberhasilan pada akhirnya gitu. Dalam penulisan LKTI sendiri pasti memiliki sistematika dan trik jitu yang akan disampaikan dari narasumber yang luar biasa pada pagi hari ini. Sebelumnya aku mau nyapa dulu nih narasumber kita pada pagi hari ini, Mas Fauzi. Apa kabar Mas Fauzi? Alhamdulillah baik Mbak Pio. Alhamdulillah udah semangat ya ngasih materi buat teman-teman sekalian nih. Semangat. Semangat banget. Oke, Mas Fauzi ini seorang mawapres
dua Universitas Negeri Semarang luar biasa sekali sih. Dan pada kesempatan ini, Mas Wazi akan mengupas tuntas materi mengenai tips dan trik juara lomba KTI. Mantap banget gitu kan ya. Sebelum mulai acaranya, ya maksudnya masuk ke materinya ya, aku mau bacain dulu nih biar teman-teman kenal sama Mas Fauzi nih. Kan tak kenal maka tak sayang gitu kan. Nama Muhammad Fauzi Fitri Andika, tempat tanggal lahir di Klaten 18 Januari 1999, alamatnya di Demangan, Kajoran, Klaten Selatan, Jawa Tengah. Kalau mau mutualan sama Mas Fauzi, boleh nih follow Instagramnya di @mufauzi_ozi. Pengalaman organisasi itu banyak banget ya, mulai dari BEMFIS, Ikatan Mahasiswa, English and Research Community, Rohis, banyak banget lah ya pokoknya. Kalau dibacain satu-satu nanti nggak kelar-kelar ini. Kejuaraan yang telah diraih oleh Mas Fauzi ini juga banyak banget. Sangat banyak, sekitar ada berapa ini? Yang tercantum ada 21 lebih nih ya. Ya, saya bacakan beberapa saja ya. Di tahun 2019 menjadi juara 3 lomba karya tulis ilmiah tingkat nasional di Pekanbaru Riau. Kemudian tahun 2019 juga juara 3 lomba esai PKN berprestasi tingkat universitas di Universitas Negeri Semarang. Kemudian masih pada tahun yang sama mendapatkan juara 2 lomba debat Mahkamah Konstitusi tingkat provinsi di UNES. Kemudian pada tahun 2020 ada juara harapan 1 esai nasional pesona Universitas Negeri Yogyakarta. Kemudian di tahun mahasiswa beberapa penghargaan dan pengakuan yang sangat luar biasa sih ya. Seperti Haki dan buku ISBN, kemudian peraih Fish Award di Universitas Negeri Semarang. Biar tidak usah berlama-lama lagi ya, mungkin teman-teman udah pada kepo nih, pengen cepet-cepetan mulai materinya. Kita langsung sambut aja ya. Oke, untuk Mas Ozi dipersilahkan. Halo, terima kasih Mbak Pio atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan cukup jelas, teman-teman? Jelas, Kak. Oke, terima kasih. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah menyiapkan acara ini yang sangat luar biasa dan sangat keren sekali nih. Khususnya Mbak Rahma dan teman-teman PSDM dan BMKM UNES tahun 2021. Nah, mungkin dari panitia bisa di-share screen kan PPT-nya. Bisa di-share screen kan? Sudah? Oke, sudah di-share screen sama panitia ya teman-teman ya. Oke, akan saya mulai. Sebelumnya saya punya pantun nih buat teman-teman nih. Nah, jalan-jalan ke Semarang, jangan lupa membeli ikan. Tak kenal maka tak sayang, izinkanlah saya untuk kenalan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi Fitri Andika, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Saya adalah angkatan 2018 dan asal saya adalah dari Klaten. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang dari Klaten nih? Oke. Nah, teman-teman yang berbahagia, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan materi yang sangat luar biasa sekali dan sangat keren dan sangat bermanfaat, yaitu mengenai tips dan trik juara lomba KTI oleh Mas Ozi. Nah, bisa di next. Oh ya, pada sesi kali ini saya juga didamping oleh Mbak Pio sebagai moderator. Bisa di next. Teman-teman, apa itu LKTI? Ada yang tahu? Next.
Nah, apa itu LKTI? Nah, LKTI itu adalah singkatan dari Lomba Karya Tulis Ilmiah atau Paper Competition. Nah, teman-teman, LKTI itu ada dua tipe. Yang pertama, Research Competition, dan yang kedua ada Innovation Paper. Nah, Research Competition itu kita bisa menemui, yaitu seperti konferensi, submit jurnal, ataupun submit artikel. Nah, itu jenis Research Competition, dan itu juga masuk di LKTI, teman-teman. Dan yang sering kita temui atau sering kita jumpai di Instagram ataupun di pamflet-pamflet yang tulisannya Lomba Karya Tulis Ilmiah, nah itu termasuk innovation paper yang dituntut untuk kita berinovasi atau mencari kebaruan. Nah, meskipun saya yakin di dunia ini tidak ada yang namanya kebaruan, karena sebelumnya itu sudah ada. Nah, di innovation paper atau di LKT ini kita dituntut untuk mencari menyempurnakan dari penelitian-penelitian sebelumnya gitu. Dan juga teman-teman, ada 3 jenis LKTI. Nah, teman-teman, yang pertama esai, KTI, dan business plan. Nah, esai yang sering kita temui itu ada yang sering kita yang sering kita temui selama ini itu ada 2. Yang pertama esai sama KTI, karena 2 ini yang sering kita diperlombakan oleh suatu instansi. Nah, selanjutnya next. Lalu selanjutnya, siapa yang boleh ikut LKTI? Next. Nah, jawabannya siapapun boleh ikut selama masih menyandang status mahasiswa, teman-teman. Jadi, buat teman-teman baik semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, semester 5, semester 6, semester 7, ataupun semester 8, bahkan semester tingkat akhir, itu sangat diperbolehkan mengikuti LKTI. Dan itu tidak memandang kamu dari background-nya apa, jurusan apa, prodi apa, tidak. Semua boleh ikut selama masih menyandang status sebagai mahasiswa, teman-teman. Selanjutnya. Nah, lalu dari pertanyaan selanjutnya, pengalaman paling berkesan selama mengikuti LKTI itu apa, Kak Ozi? Nah, selanjutnya. Nah, pengalaman yang paling berkesan selama mengikuti LKTI itu dari pribadi Mas Ozi itu ada 3, teman-teman. Yang pertama, LKTI di Riau Pekanbaru. Nah, ini pada tahun 2019, ini adalah pertama kalinya Mas Ozi ikut lomba LKTI di Riau Pekanbaru. Nah, itu pertama kali masih semester 3 dan itu naik pesawat sendirian, itu menjadi pengalaman pribadi yang paling berkesan karena the first time. Nah, selanjutnya yang kedua di NUS atau National University of Singapore. Nah, itu juga yang paling berkesan itu tahun 2020, itu lebih tepatnya itu 1 minggu setelah Mawapres Akademi tingkat UNES. Dan yang ketiga adalah di Universitas Malaya di Malaysia, itu juga di tahun 2019, lebih tepatnya 1 bulan setelah di hari Singapura. Selanjutnya, nah, apa tips ampuh agar juara LKTI, teman-teman? Ada yang tahu nggak? Next. Nah, di sini, berdasarkan pengalamannya Mas Fauzi atau Mas Ozi, ada 8 tips nih, teman-teman. Yang pertama, ini boleh diterapkan, boleh tidak ya, karena ini berdasarkan pengalamannya Mas Fauzi. Nah, yang pertama, semester 1 belum disarankan ikut LKTI. Perbanyak relasi dan pengalaman. Karena apa? Semester 1 itu masih muda sekali. Nah, kalau dari pribadi Mas Fauzi, itu sangat tidak disarankan ikut LKTI. Kita harus memperbanyak relasi dan pengalaman. Salah satunya apa? Dengan kita mengikuti organisasi. Nah, organisasi atau BSO ataupun LK ataupun organisasi di dalam kampus ataupun di luar kampus. Nah, tapi saya Mas Fauzi menyarankan organisasi di dalam kampus. Nah, karena apa? Dengan kita punya banyak relasi itu sangat mempermudah kita untuk mencari tim ataupun teman dalam berkompetisi. Nah, contohnya organisasi seperti BEM, baik BEM tingkat fakultas ataupun BEM tingkat universitas yaitu BMKM. Nah, selanjutnya tips yang kedua adalah semester 2 baru ikut LKTI, teman-teman. Nah, semester 2 otomatis kalian sudah 1 semester di kampus kan. Nah, otomatis kalian punya relasi, punya teman. Nah, baru kalian membentuk tim. Ya, bentuk tim yang sesuai visi yang sama. Nah, ketika kalian punya banyak relasi, otomatis kalian punya teman yang sekiranya sevisi sama kalian, misal pengen berprestasi, memiliki menambah CV yang banyak gitu, cari
teman yang sevisinya sama gitu untuk membuat tim. Nah, kalau dari pribadi Mas Fauzi itu lebih timnya itu kan biasanya kalau LKT kan ada 3 kan teman-teman. Nah, itu yang 2 itu angkatan kalian dan yang 1 ini adalah kakak tingkat kalian atau akating kalian. Nah, dengan harapan ketika ada dalam satu tim ada 1 orang kakak tingkat kalian itu diharapkan menjadi penyemangat kalian sebagai mentor kalian juga gitu. Kenapa? Bisa dikatakan cutting itu kedewasannya lebih dewasa daripada kita gitu. Itu kalau dari Mas Fauzi biasanya cari 1 cutting di atasnya kita gitu. Selanjutnya yang keempat, pilih lomba yang sesuai dengan bidang kalian gitu. Nah, lomba karya tulis ilmiah tingkat nasional ataupun tingkat provinsi ataupun tingkat internasional bahkan regional itu banyak sekali. Nah, tapi Mas Fauzi bisa mengatakan ada 2. Yang pertama bidang saintek sama bidang sosum. Nah, teman-teman khususnya di misal nih, ketika teman-teman background-nya saintek, ya carilah event lomba di bidang saintek. Begitu pula sebaliknya, ketika teman-teman background-nya sosum, carilah lomba karya tulis ilmiah yang background-nya juga sosum. Karena apa? Kalau dari teman-teman misal nih, dari teman-teman dari background-nya sosum, terus ikut lomba karya tulis ilmiah yang diselenggarakan oleh yang bidangnya saintek, otomatis ketimpangannya itu akan terlihat gitu. Karena apa? Rata-rata anak saintek itu mesti produknya itu ada dan keren gitu loh, berbau teknologi biasanya gitu. Jadi sangat disarankan selinear gitu agar meminimalisir kekalahan gitu. Selanjutnya, ketika teman-teman sudah menemukan lomba yang sesuai dengan bidang kalian, maka kerjakan. Perhatikan sistematika penulisan dan cari gagasan. Kerjakan maksudnya gimana Mas Fauzi? Nah, cari masalahnya berdasarkan pamflet sudah menemukan lomba kan ada tema-temanya kan teman-teman. Nah itu coba cari masalahnya itu yang bisa diangkat untuk dibuat karya tulisnya itu apa dan cari solusinya itu. Nah cara mencari gagasan itu bisa dengan salah satunya runding dengan tim, cari solusi terbaik. Nah kalau dari teman-teman sudah menemukan masalah, sudah menemukan solusi, tulis dalam kerangka. Sekali lagi teman-teman, tulis dalam kerangka. Jangan langsung ke papernya, tapi tulis dalam kerangka. Setelah tulis dalam kerangka dan dianggap sudah maksimal, baru tulis di paper sesuai sistematika dari panitia. Sekali lagi teman-teman, tulis di paper sesuai sistematika dari panitia. Nah, buat teman-teman, itu formatnya ataupun sistematika sudah disiapkan dari panitia dan itu diusahakan itu jangan menyimpang, harus plek gitu. Dan yang ketujuh itu adalah cari mentor. Kalau kalian sudah punya tim, sudah membuat KTI gitu kan, nah kalau sarannya Mas Fauzi itu cari mentor. Dengan apa? Dengan harapan kalian itu lebih pandai dan menguasai. Mentor itu biasanya dari kakak tingkat ataupun dari dosen gitu. Nah kalau dari Mas Fauzi itu mentornya Mas Fauzi itu ada 5 lebih, tapi yang paling dominan itu ada 2. Yang pertama Mas Dwi Hermawan itu adalah humas di UNES, yang sekarang menjabat humas di UNES, Mas Dwi Hermawan, dan yang kedua adalah Mbak Melinda. Itu sekarang beliau jadi guru di SMA Negeri 2 Semarang gitu. Nah, ketika kita punya mentor, otomatis kalau kita ikut lomba itu enak gitu. Karena mata pelajaran atau materi LKT ini jarang dijumpai di perkuliahan gitu. Dan yang paling penting teman-teman, sering ikut lomba. Sering ikut lomba. Meskipun pertama kali ikut lomba tidak akan menang gitu ya, minim banget, minim langsung menang gitu. Biasanya butuh 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali baru bisa menang gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan pertama kali ikut lomba bisa menang. Itu contohnya ketika Mas Fauzi pertama kali ikut lomba itu pas waktu di Riau itu juga menang. Itu alhamdulillah itu bejo saja gitu. Next selanjutnya teman-teman. Next slide. Nah, lalu bagaimana cara cari gagasan? Nah, teman-teman, ketika kita mau cari gagasan atau ide, itu banyak sekali. Nah, kalau dari Mas Fauzi menyarankan, yang pertama, perbanyak baca referensi. Dari artikel, paper sebelumnya, diskusi, dan buku. Intinya ikhra, gitu.
Yang kedua, cara alternatif yaitu ATM, amati, tiru, modifikasi. Nah, biasanya dari paper sebelumnya. Nah, paper sebelumnya itu misal dari papernya cutting, papernya kita sendiri gitu. Kita bisa amati, tiru, modifikasi ATM. Ingat ya, ini bukan plagiasi gitu. Dan yang ketiga adalah baca artikel, paper, dan penelitian sebelumnya di bagian saran. Nah, ini cara yang sering Mas Fauzi lakukan dan cara yang menurut Mas Fauzi ampuh. Karena apa? Kalau kita ATM itu malah seakan-akan mendekati plagiasi. Kalau Mas Fauzi nggak begitu suka. Kalau Mas Fauzi lebih suka itu bikin baru gitu. Dengan cara apa? Gini, membaca penelitian sebelumnya ataupun paper sebelumnya di bagian saran gitu. Karena apa? Di bagian saran itu adalah harapan peneliti untuk peneliti selanjutnya agar disempurnakan. Nah, itu adalah poin penting teman-teman. Nah, kita bisa bikin gagasan kita itu bisa dari saran-saran peneliti sebelum-sebelumnya. Itu sangat efektif sekali menurut saya gitu. Selanjutnya, next. Nah, contoh konkret gagasan itu gimana Mas Fauzi? Next slide. Nah, contoh konkret gagasan, misal temanya tentang ekonomi kreatif dan ilmu sosial. Nah, ini saya ambil contoh ketika Mas Fauzi mau ikut kompetisi Mawapres Akademi tahun 2021 juga tingkat UNES, itu bersama Mbak Rahma dan kawan-kawan juga. Nah, itu temanya Mas Fauzi mengerucutkan ekonomi kreatif sama ilmu sosial. Karena apa? Mas Fauzi lebih suka ekonomi kreatif, tapi background-nya Mas Fauzi ilmu sosial. Nah, gitu kan. Nah, lalu Mas Fauzi mikir permasalahan ekonomi kreatif itu saya ngambilnya di Kota Semarang. Nah, di Kota Semarang itu di peraturan daerah atau perda ekonomi kreatif di Kota Semarang itu kurang konkret atau kurang spesifik gitu kan. Nah, makanya Mas Fauzi membuat model kebijakan ekonomi kreatif dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN di Kota Semarang guna mewujudkan Sustainable Development Goals SDGs tahun 2030 gitu. Karena selama ini teman-teman Kota Semarang itu masih berpacu pada Undang-Undang nomor 24 tahun 2019 teman-teman. Tuh, next slide. Next slide. Nah, bagaimana ketentuan penulisan LKTI? Next slide. Nah, ketentuan penulisan KTI itu terdiri dari 3 bagian, teman-teman. Yang pertama, pendahuluan, yang kedua, isi, dan yang ketiga adalah penutup. Nah, pendahuluan itu terdiri dari cover, kata pengantar, daftar isi, abstrak, lembar pengesahan, dan lembar originalitas. Yang kedua, isi. Nah, isi itu dibagi jadi 5 lagi, teman-teman. Bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Nah, bab 1 itu pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian atau metode penulisan, bab 4 adalah hasil dan pembahasan, dan yang kelima adalah penutup yang berisi simpulan sama saran gitu. Nah, dan yang bagian terakhir atau yang ketiga adalah penutup. Nah, penutup ini ada daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan biografi penulis gitu. Nah, untuk lebih jelasnya, itu ketentuan penulisan LKTI itu sudah disediakan oleh panitia. Gitu. Next. Nah, selanjutnya, dalam penilaian LKTI, itu lebih dominan ke full paper-nya, atau public speaking, atau presentasi, Kak Ozi. Next. Jawabannya adalah 40% paper dan 60% presentasi. Ini penilaiannya, teman-teman. Yang sering digunakan, 40 paper, 40% paper, 60 presentasi. Nah, namun teman-teman perlu diingat, meskipun presentasi, ketika kalian mempresentasikan LKTI kalian itu presentasenya lebih gede, yaitu sebanyak 60%, tapi Mas Fauzi sangat menyarankan kalian lebih mementingkan dan lebih fokus di papernya. Kenapa? Apa gunanya presentasinya bagus, public speaking-nya bagus, tapi
papernya jelek gitu. Yang penting itu kalian lolos finalis dulu. Lolos finalis. Nah, agar teman-teman lolos finalis itu yang membutuhkan paper yang bagus gitu. Nah, kalau papernya bagus, lolos finalis, nah baru ketika sudah final atau sudah teman-teman masuk final, fokuskan ke public speaking-nya. Kenapa? Ketika presentasi itu yang dinilai itu bukan isi KTI kalian, kebermanfaatan KTI kalian, tapi lebih ke public speaking-nya. Karena apa? Dewan juri sudah membaca KTI sebelumnya, KTI kalian gitu. Jadi tidak menilai di bagian isi, karena bisa membaca di KTI kalian. Jadi ketika teman-teman presentasi, itu fokuskan ke public speaking-nya. Gimana presentasi yang baik, visualnya, audionya, dan papernya gak usah dipikirin. Karena apa? Sudah tidak bisa diotak-atik gitu. Jadi ketika sudah presentasi, udah stop, nggak usah mikirin paper, sudah tidak bisa diotak-atik teman-teman. Selanjutnya next. 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 Nah, selanjutnya pertanyaan selanjutnya, bagaimana manajemen ikut LKTI, kuliah, dan target ikut lomba ideal, Kak Ozi? Nah, kalau pertanyaan mengenai manajemen waktu, itu sebenarnya yang bisa menjawab itu dari pribadi kalian sendiri-sendiri. Karena setiap orang itu diberikan waktu yang sama, yaitu sebanyak 24 jam. Tergantung kalian memaksimalkan gitu. Tapi Mas Ozi memiliki beberapa tips. Yang pertama, maksimalkan waktu dalam 24 jam, teman-teman. Nah, biasanya teman-teman kalau tidur itu 8 jam, coba dikurangi yang biasanya 8 jam, ya tidur 5 jam kah atau 6 jam gitu. Yang biasanya teman-teman nongki-nongki, nongkrong-nongkrong di kafe ataupun di burjo, yang cuma nongkrong nggak penting atau kurang penting, coba dihilangkan. Coba cari sesuatu yang kegiatan yang bermanfaat seperti membaca buku, membaca artikel, membaca jurnal, atau membaca buku. Karena dengan membaca itu akan mempermudah kalian dalam menulis LKTI gitu. Dan tinggalkan hal-hal yang tidak penting atau kurang penting, seperti main HP atau main games. Nah, itu sangat membuang-buang waktu kalau menurut Mas Ozi. Buka HP itu kalau mau WA ataupun ketika urgent saja gitu. Dan yang paling penting adalah teman-teman totalitas di setiap kegiatan. Kan teman-teman kan juga sibuk organisasi, sibuk belajar, sibuk kuliah. Nah, ketika di kegiatan-kegiatan tertentu, totalitaslah. Misal teman-teman sedang rapat BEM atau rapat HIMA ataupun rapat apa, ataupun sedang bahas di organisasi tertentu, coba fokuskan totalitas di situ. Totalitas dalam artian itu 100%. Nah, ketika waktunya rapat, ya udah masalah kuliah, masalah LKTI, masalah lomba, coba hilangkan, fokus di situ. Jadi biar ilmunya itu meresap gitu. Ketika teman-teman waktunya tidur, ya udah tidur. Ketika teman-teman waktunya kuliah, ya udah fokus kuliah gitu. Yang penting itu totalitas di setiap kegiatan. Bukan totalitas di semua kegiatan, tapi totalitas di setiap kegiatan. Itu teman-teman kuncinya. Itu dari Mas Fauzi. Selanjutnya, next slide. Nah, pertanyaan ke-10 yaitu, apakah gagasan boleh ambil dari internet? Ada yang bisa jawab? Next. Boleh. Jawabannya boleh. Yang penting ATM. Amati, tiru, modifikasi, dan tidak plagiasi. Nah, tapi perlu diingat teman-teman, gagasan diusahakan murni dari pikiran kalian sendiri. Karena apa? Kalau gagasan itu murni dari pikiran kalian, ketika kalian menulis ataupun ketika besok menjadi finalis dan ditanya oleh Dewan Juri, itu kalian bisa menjawab dengan sangat lancar, selancar-lancarnya. Karena apa? Gagasan murni dari pikiran kalian sendiri. Next.
Nah, ini pertanyaan yang sering ditanyakan oleh teman-teman nih. Kauzi, apakah asal universitas mempengaruhi penilaian dalam LKTI? Jawabannya, next. Jawabannya tidak mempengaruhi. Sekali lagi teman-teman, asal universitas sangat tidak mempengaruhi penilaian. Misal nih, wah dia dari UI, dari UGM, dari UB, wah pasti dia menang nih, pasti dia menang. Enggak tentu. Kenapa? Yang mempengaruhi penilaian adalah 40% paper atau KTI dan 60% presentasi. Dah cuma 2 itu tok. Nah, untuk embel-embel asal kampus itu tidak mempengaruhi. Karena apa? Itu pengalaman Mas Ozi sudah terbuktikan dengan sangat konkret dan sudah sangat nyata. Contohnya ketika Mas Ozi lomba di Riau pertama kali itu dulu, Mas Ozi dari UNES semester muda itu bisa mengalahkan dari UGM, dari UB. Tuh contohnya. Dan masih banyak contoh-contoh lainnya. Jawabannya tidak mempengaruhi. Yang penting apa? Paper kalian bagus sama presentasinya bagus. Presentasi ini itu penilaian yang paling bagus, yang paling dominan adalah di public speaking kalian. Visualnya, tatapan mata atau eye contact dan lain sebagainya. Gitu. Next. Nah, pertanyaan terakhir yang sering ditanyakan oleh teman-teman yaitu apa benefit atau manfaat atau keuntungan ikut LKTI? Jawabannya adalah next. Yang pertama, keikutsertaan di LKTI membuat peka terhadap lingkungan. Karena apa? Tadi kan di slide-slide sebelumnya, Mas Ozi menyampaikan buat mencari gagasan LKTI biar bisa menulis, perbanyak baca artikel, jurnal, buku, paper sebelumnya, dan sebagainya, ataupun yang berbasis tentang bacaan. Nah, ketika kalian mengikuti lomba LKTI, otomatis teman-teman akan peka terhadap lingkungan, gitu. Itu yang Mas Ozi rasakan, gitu. Jadi, critical thinking-nya itu lebih tajam, gitu. Nah, yang kedua, mau tidak mau harus baca atau ikhra dan lebih peka. Kenapa? Biar teman-teman mendapat juara LKTI, benar-benar juara 1 gitu kan, atau juara 2 atau juara 3, teman-teman itu gelem mau tidak mau harus baca ikhra bismi rabbikal ladzi khalaq kok. Nah, dan lebih peka. Itu biar menjadi juara. Karena kuncinya KTI itu adalah perbanyak baca. Dan mencoba dalam artian mencoba itu menulis. Dan yang ketiga adalah kuliah sama dengan teori, LKTI adalah solusi dan praktik. Dan yang keempat adalah menambah pengalaman di CV. Nah, buat teman-teman nih yang paling penting nih, mahasiswa besok kalau setelah lulus S1 itu ada 2 pilihan. Yang pertama bekerja, yang kedua melanjutkan studi. Nah, ketika teman-teman bekerja, pasti ditanyain pengalamannya apa, Mbak? Pengalamannya apa, Mas? Nah, biasanya kan, saya belum pernah bekerja di sini, saya belum pernah bekerja di sini, Mbak, gitu kan. Nah, dengan teman-teman mengikuti LKTI, itu akan menambah pengalaman kalian di CV dan akan meyakinkan HRD ataupun instansi tertentu yang kalian lamar agar mempermudah kalian itu bisa diterima, gitu, teman-teman. Nah, kalau Mas Ozi itu pertama kali ikut lomba LKTI itu niat awal itu yang pertama itu lomba sebanyak-banyaknya, meskipun dapat finalis lomba LKTI di mana finalis nggak apa-apa. Nah, finalis itu kan bisa dimasukin di CV. Nah, gitu. Kenapa? Itu bisa menambah kalian buat pengalaman di CV gitu. Itu yang pertama ketika teman-teman pengen bekerja. Yang kedua, ketika teman-teman pengen melanjutkan studi, khususnya studi S2 di jalur beasiswa ataupun LPDP, AAS dan sebagainya, itu CV pengalaman itu sangat mempengaruhi kalian, teman-teman. Apalagi pengalaman kalian di bidang LKTI, esai, debat, submit jurnal, conference, delegasi, dan sebagainya itu sangat mempengaruhi kalian mendapatkan beasiswa S2 di luar negeri ataupun dalam negeri, teman-teman.
Dan benefit yang paling ditunggu teman-teman ataupun dari Mas Fauzi adalah jalan-jalan gratis. Coba bayangkan teman-teman, mahasiswa masih belum lulus, jalan-jalan gratis naik pesawat ke Sumatera, ke luar negeri ataupun ke pulau-pulau mana itu gratis, dibayar pakai uang kampus, uang fakultas, uang panitia, ataupun dari uang dibiayai dari instansi tertentu yang atau biasa disebut fully funded. Itu sangat keren sekali, enak, dan itu menambah relasi kalian. Dan ketika kalian ikut lomba, teman-teman, itu relasi kalian tuh nggak cuma sekedar lingkup UNES. Sekali lagi, tidak sekedar lingkup UNES. Ketika teman-teman ikut lomba, misal di Kalimantan, nah relasinya banyak, bisa dari mahasiswa di Kalimantan, dari Sumatera, dari Papua, ataupun dari Sulawesi, dari NTT, dan semuanya. Itu relasinya banyak banget. Gitu. Karena apa? Kita ketahui di era globalisasi ini, itu lapangan pekerjaan semakin banyak atau semakin menipis? Kan semakin menipis kan teman-teman. Nah otomatis kalau pekerjaan semakin susah dicari, otomatis kita harus pinter-pinter cari relasi. Relasi itu salah satunya apa? Dengan mengikuti lomba LKTI, punya teman banyak gitu. Contohnya banyak saja, dulu waktu Mas Fauzi lomba ikut debat, Mas Fauzi ikut lomba debat di Padang. Nah itu lawannya Mas Fauzi, itu lawan debatnya Mas Fauzi yang dulu waktu itu sempat benci-benci, sempat geger gitu kan, tapi sampai sekarang itu menjadi teman akrab gitu. Nah itulah pentingnya relasi dengan mengikuti lomba LKTI, teman-teman. Nah next slide. Teman-teman yang berbahagia, kita ternyata sudah memasuki di penghujung acara nih. Nah Mas Fauzi punya closing statement buat teman-teman dari Kak Auzi, yaitu jadikan setiap tahap kegagalan yang kalian alami sebagai pelajaran sampai kalian mendapatkan apa yang kalian inginkan, yaitu juara. Nikmati prosesnya, nikmati tahapannya, dan nikmati hasilnya kemudian. Next slide. Next slide. Nah, buat teman-teman jangan lupa ya, sekian terima kasih dari Mas Fauzi. Apabila Mas Fauzi punya salah kata, mohon dimaafkan. Oh iya teman-teman, jangan lupa pukul 13.00 atau jam 1 siang nanti ada Mbak Melisa dan Mbak Debbie loh teman-teman. Jangan lupa tetap stay tune di Festival Prestasi. Nanti kita berjumpa lagi jam 1 siang bersama Mbak Melisa dan Mbak Debbie mengenai menjadi juara lomba isai. Nah, demikian presentasi dari Mas Fauzi. Apabila ada kesalahan, baik disengaja dan tidak disengaja, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Cekap semanten engkang saged kalau aturaken Pak Taufik menjahit kopiah dijahit, dudu yang utuh. Wabillahi taufik walidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materinya benar-benar sangat padat banget ya Mas Fauzi. Penuh dengan manfaat nih. Oke, untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Untuk buat teman-teman yang ingin bertanya kepada Mas Fauzi mengenai materi tadi, misal LKTI ini masih ada pertanyaan nih, kayak misal kurang jelas di bagian apa atau minta trik apa, boleh di raise hand dulu untuk teman-teman atau mungkin bisa disampaikan lewat fitur chat buat teman-teman yang masih punya pertanyaan. Ya, sudah ada teman kita yang mau bertanya nih. Untuk siapa dulu nih? Rahma Anindita. Boleh on cam dan berkenalan diri dulu mungkin ya. Baik, terima kasih Kak Moderator atas kesempatan dan waktunya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahma Anindita dari Prodi Biologi Universitas Negeri Semarang. Sebelumnya terima kasih kepada Kak Auzi atas penyampaian materinya. Di sini saya mau tanya Kak, tadi kan LKTI ya Kak. Nah, apakah berbeda dengan
yang paper untuk PKM seperti itu, Kak. Jadi antara LKTI dan PKM ini ada hubungannya atau dua hal yang sangat berbeda seperti itu, Kak. Jadi saya masih sempat bingung di situ antara PKM dan LKTI itu sendiri. Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih Mbak Rahma atas pertanyaannya. Pertanyaannya sangat bagus banget. Oke, akan saya jawab ya. Mungkin tadi belum saya singgung. Nah, LKTI sama LKTI khususnya KTI ya, KTI. Nah, khususnya KTI sama PKM itu sama, sama dalam artian sama itu bagian dari LKTI. Nah, sama-sama lomba karya tulis ilmiah, namun jenisnya berbeda. Yang satunya KTI, yang satunya itu PKM. Nah, itu sama-sama karya tulis ilmiah, namun yang membedakan adalah sistematikanya. Nah, kalau di KTI itu ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, namun kalau bab PKM itu berbeda. PKM itu lebih ke proposal, ataupun lebih ke inovasi, misal inovasi produk yang buat apa, ataupun inovasi apa itu. Jadi, dari sistematika penulisan, ataupun formatnya itu sudah berbeda, tapi bisa dikatakan sama bisa dikatakan sama, yaitu salah satu jenis dari LKTI gitu. Nah, untuk PKM itu bisa dilihat di panduannya ataupun di di format penulisannya itu kan ada, itu pasti berbeda. Coba nanti mbaknya bisa dilihat contoh penulisan PKM ataupun formatnya ya, format PKM gitu, bisa dibandingkan sama formatnya KT, itu pasti berbeda. Namun itu namun keduanya itu sama karena apa? Bagian dari LKTI gitu. Kan LKTI kan ada isai, ada business plan sama KTI gitu kan. Nah, sama tambah satu lagi itu bisa dikatakan di PKM gitu. Mungkin bisa tanya lagi gitu. Baik, Kak Ozi, terima kasih. Jadi, intinya saling berhubungan gitu ya, Kak? Iya, saling berhubungan. Iya, Kak, siap. Terima kasih. Oke. Ya, untuk penanya selanjutnya ada dari Anissa Dwi Zahrani. Bisa on cam dan perkenalan diri dulu ya, Kak. Mbak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Anissa Dwi Zahrani dari Prodi Pendidikan Fisika. Dan jadi saya mau nanya Mas Ozi, gimana sih ceritanya Mas Ozi itu bisa tertarik ikut lomba, apalagi kan waktu masih semester-semester awal gitu kan bingung gitu mau ikutnya gimana, terutama kami inilah angkatan 2020 yang emang ketemunya secara online gitu, mau cari tim juga susah, mau nanya-nanya cutting itu juga bingung, mau nanyanya ke siapa, mau cari mentor ke siapa gitu. Maaf Mbak Nisa, bisa diulangi pertanyaannya karena saya sempat keluar karena masalah jaringan. Saya ulang ya Mas. Yeah. Jadi saya mau nanya nih gimana awal mulanya Mas Ozi ikut-ikut lomba gitu. Kan saya pribadi sendiri sebagai mahasiswa baru ya, bingung gitu mau ikut, ketertarikan ikut lomba itu ada, cuman kayak mau mulai dari awalnya itu bingung. Terus apalagi saya angkatan 2020 untuk mencari tim, terus untuk cari mentor, nah, untuk mengetahui cutting yang punya kompetensi yang suka ikut lomba-lomba gitu masih kurang Mas gitu loh. Karena kan kami dari awal emang online gitu ketemunya, jadi mau bentuk tim aja masih bingung, mau cari teman yang sevisi tuh bingung.
Oke, baik. Terima kasih Mbak Anissa atas pertanyaannya tentang awal mula biar bisa ikut LKTI gitu ya. Iya, Mas Ozi. Nah, kalau dari pribadi Mas Ozi itu sudah saya jelaskan tadi di slide sebelumnya tadi tentang tips. Bentar. Nah, kalau dari Mas Ozi sendiri, itu awal mulanya itu seperti yang Mas Ozi katakan ada 8 tips tadi. Mas Ozi semester 1 itu masih belum ikut LKTI, tapi ikut organisasi. Nah, organisasi yang Mas Ozi sarankan itu yang pertama, itu BEM. Yang kenapa? Meski BEM itu relasinya cukup banyak kalau menurut Mas Ozi. Terus yang kedua, BSO ataupun HIMA. Nah, kalau Mas Ozi menyarankan itu dua organisasi. Nah, organisasi ini di semester 1 coba nggak usah banyak-banyak, nggak usah ikut 5 ataupun 6 ataupun 4 organisasi, nggak usah, cukup 1 ataupun 2 organisasi. Yang penting Mbak Anissa itu benar-benar menguasai organisasi itu, kupas tuntas organisasi itu gitu. Nah, kalau benar-benar menguasai organisasi itu, otomatis Mbak Anissa punya relasi, punya teman, meskipun online. Kalau meskipun online ya belum pernah tatap muka sebelumnya, kalau sering komunikasi pasti tahu nih rakitan tahu karakternya, apakah dia orangnya enak, supel, ataupun pinter dijak ngomong, ataupun pinter dijak menulis gitu kan. Nah, setidaknya tahu pandangan-pandangan gitu kan. Dan ketika mengikuti organisasi BSO ataupun HIMA sama BEM, otomatis kan punya pandangan yang sekiranya cutting di atasnya, satu angkatan di atasnya, yang mau diajak setim kan, karena sudah dekat gitu. Yang kedua, baru nih semester 2-nya ikut LKTI. Oh ya, Mbak Nisa semester berapa sekarang? Semester 2, Mas. Nah, semester 2 kan. Nah, semester 2 ini kan berarti kalau Mas Ozi dulu itu sudah mengikuti LKTI. Nah, coba deh Mbak Anissa sepandangnya ataupun sepengetahuannya ataupun sejauh ini yang sekiranya pandangan-pandangan bisa diajak setim itu siapa gitu. Dalam artian kakak tingkat itu tidak harus sejurusan loh. Bisa beda fakultas, beda jurusan, ataupun beda prodi, nggak masalah. Yang penting itu di atasnya Mbak Nisa. Itu kalau dari Mas Ozi 1 aja. Terus 2 orangnya itu Mbak Nisa sama 1 lagi teman siapa gitu. Cari yang sevisi gitu. Udah itu. Terus kalau udah bentuk tim, ketika memiliki visi yang sama, bentuklah tim. Dan ketika sudah punya tim, Mbak, sudah punya tim, aku udah ketemu tim, baru ikut cari event di Instagram, banyak seperti info lomba, info KTI, info paper, info kompetisi, itu di Instagram banyak sekali. Terus pilih salah 1 atau salah 2 event lomba, namun perlu menjadi catatan, cari yang sesuai bidang Mbak Anissa. Kalau Mbak Anissa orangnya saintek, ya cari yang eventnya saintek. Kalau Mbak Anissa orang sosum, cari sosum gitu. Kenapa? Biar relate gitu. Biar mempermudah ketika menjadi finalis. Kuncinya LKTI, kalau sudah lolos finalis itu suatu aman gitu. Kenapa? Kalau Mbak Anissa sudah masuk finalis, itu peluang juara itu sudah mulai dekat. Tinggal maksimalkan di presentasi gitu. Kenapa? Kuncinya juara LKTI itu adalah presentasi berdasarkan public speaking yang bagus gitu. Juri itu tidak akan menilai isi KTI-mu, urgensi KTI-mu ataupun kebaruan KTI-mu, tidak sebenarnya. Tapi yang penting itu public speaking-nya. Kenapa? Juri bisa, sekali lagi juri bisa menemukan juri bisa menemukan yang kamu bahas itu apa, itu sudah bisa membaca di KTI. Jadi nggak perlu ditanyakan gitu loh. Intinya itu public speaking-nya. Nah, kalau sudah itu cari mentor. Nah, kan semester 2 kan. Nah, kalau sarannya Mas Ozi itu cari mentor. Mentor itu dalam artian apa? Kakak tingkat kalian gitu. Kakak tingkat kalian. Kalau sarannya Mas Ozi itu seprodi atau sejurusan. Intinya selinier ataupun serumpun. Serumpun ini dalam artian prodi apa Mbak Nisa tadi? Pendidikan fisika, Mas. Nah, pendidikan fisika.
pendidikan fisika sebenarnya kan banyak seperti Mbak Rahma sama Mbak Meli. Itu kan serumpun kan. Nah, bisa nih Mbak Rahma sama Mbak Meli kan juga semester 6, bisa nih jadi mentor misal gitu. Tapi dalam artian dekat-dekat dulu, terus kayak basa-basi gitu kan, ini memperkenalkan. Terus nah Mbak Melisa Salma ini bisa banget gitu kan. Nah Mbak Mel, ini ada adikmu ini Mbak Mel. Nah, banyak banget itu FMIPA atau Mas Bondan atau Mbak Sulis, banyak banget itu yang FMIPA gitu, yang bisa dijadiin mentor. Apalagi salah satu mentornya Mas Ozi itu juga ada orang FMIPA, satu orang, tapi nggak tak sebutin namanya. Nah itu, dalam artian mentor ini tidak harus angkatan 2019, bisa angkatan atasnya ataupun angkatan atasnya lagi, selama dia mau atau selama beliau mau mengajari gitu. Dan kalau sudah punya mentor, coba sering ikut lomba. Lomba itu bahkan ya temennya Mas Ozi itu yang 1 tahun bisa 40 kejuaraan, 1 tahun 40 kejuaraan. Itu ketika Mas Ozi tanya itu, lah kuncinya apa? Bisa dalam 1 tahun bisa 40 kejuaraan, itu kuncinya apa? Sering ikut lomba, gagal nggak apa-apa. Kenapa? Kita bisa belajar itu berdasarkan kegagalan. Kalau kita gagal misal nih di lomba A, kita gagal, kita evaluasi sama timnya Mbak Anissa. Loh, kenapa kita bisa gagal? Apakah KTI kita jelek, apakah ide kita buruk, ataupun plagiasinya terlalu tinggi, ataupun gimana, coba analisis sama timnya Mbak Nisa. Terus besok coba lagi gitu. Nah, kalau dari pribadi Mas Ozi itu, kalau LKTI itu bisa ganti-ganti tim. Dalam artian nih, lomba ini timnya ini sama si A, si B, terus di lomba yang lainnya bisa ganti tim gitu kan. Nah, tapi itu terserahnya Mbak Anissa, senyamannya aja. Tapi kalau selama ini Mas Ozi, LKTI biasanya ganti-ganti tim gitu. Tapi beda lagi sama lomba debat. Nah, kalau lomba debat itu Mas Ozi sangat-sangat menyarankan tidak pernah ganti tim. Karena apa? Debat itu tidak semudah membalikan telapak tangan gitu kan. Debat itu harus antara konsistensi antara ngomong, public speaking harus benar-benar relate atau benar-benar imbang sama kemampuan menulis, harus benar imbang. Itu kalau debat. Kalau LKT itu kan lebih ke gini kan, ininya yang presentasi, ininya yang paper gitu kan. Nah, tapi kalau debat kan harus benar-benar relate gitu, pintar ngomong terus juga pintar nulis gitu kan. Nah, kalau debat itu baru nggak boleh, bisa dikatakan tidak boleh ganti-ganti tim. Ya wes sak jeke urip timnya kui gitu, itu kalau debat. Tapi beda lagi kalau LKTI, ISAI ataupun konferensi itu bisa banget kolaborasi. Misal nih Mbak Anissa prodi fisika, itu kan berarti saintek. Nah, coba nih sama anak tek Kim, apa anak informatika atau anak FT. Nah, yang penting serumpun sih kalau sarannya Mas Ozi ya, serumpun. Beda lagi sama PKM. Nah, kalau PKM tadi yang tanya Mbak siapa tadi? Nah, kalau PKM tadi boleh banget beda angkatan ataupun beda rumpun ataupun beda bidang. Misal dalam satu tim PKM itu ada dari FMIPA, dari FIS, dari FT, dari FH, itu beda-beda nggak apa-apa. Tapi sangat disarankan itu beda angkatan. Karena apa? Biasanya yang lolos PKM itu adalah beda angkatan gitu. Terus di buku panduannya itu juga disarankan beda angkatan gitu. Mungkin dari Mbak Anissa ada yang mau ditanyakan lagi? Baik Mas, cukup menjawab semua pertanyaan dan udah dapat tips dan triknya. Cuman kadang ada ini juga sih Mas. Gimana? Karena kalau aku itu mau ikut lomba ya, udah niat ada lomba ini gitu kan. Terus kayak apa ya? Mikirnya gini, bayarnya sekian nanti kalah nggak jadi deh, gitu. Apa biaya pendaftaran gitu? Nah, ini sekali lagi ini tak kasih tips lagi, meskipun belum tak sampaikan di PPT tadi. Kalau dari Mas Ozi, apalagi di masa pandemi ya, di masa pandemi itu adalah momentum mencari ini dari Mas Ozi ya, tapi ini jelek atau gimana nih? Kalau menurut Mas Ozi itu di masa pandemi ini adalah momentum terbaik untuk mencari uang. Kenapa? Apa sebenarnya kan kalau sebelum corona kita lomba itu kan kita harus
naik pesawat ataupun naik bis atau kendaraan, biaya makan, biaya transportasi dan lain-lain gitu kan. Nah, sedangkan di masa pandemi COVID-19 ini itu sebatas bayar pendaftaran, kirim, presentasi via Zoom atau Google Meet, selesai gitu. Jadi kalau Mas Ozi menyarankan ke Mbak Nisa sama teman-teman, itu di masa pandemi ini adalah momentum untuk belajar lagi, coba belajar gitu. Gak apa-apa bayar mahal, bayarnya emang segitu gitu kan, apa itu investasi, sekali lagi itu investasi pikiran, materi, tenaga dan semuanya gitu. Gagal satu nggak apa-apa, gagal lomba kedua gagal nggak apa-apa, lomba ketiga gagal nggak apa-apa, yang penting apa, kuncinya apa, evaluasi. Ketika lomba satu kalah, evaluasi bener-bener. Kalau Mas Ozi itu evaluasi nih gini, yang pertama sama tim. Nah, satu tim itu dievaluasi. Guys, teman-teman, ini kok kita bisa kalah sih? Kok kita bisa nggak masuk finalis sih? Kira-kira kesalahan kita apa ya? Apakah saingannya kita terlalu berat? Atau ide kita kurang kebaruan? Ataupun acak-acakan tulisannya atau gimana? Nah, kalau udah, baru kita evaluasi yang kedua bersama mentor kita. Mas atau Mbak, kemarin kami lomba di sini, tapi kalah dan kami sudah evaluasi. Ini minta sebenarnya ngobrol-ngobrol yuk sama Mbak atau Mas, kita evaluasi bareng-bareng gitu kan. Nah, itu evaluasi yang kedua itu bersama mentor gitu. Dan yang ketiga adalah lomba lagi itu udah. Tuh, karena apa? Meskipun kalah, kan nanti kan tetap dapat sertifikat finalis kan. Nah, sertifikat finalis itu juga bermanfaat loh itu. Ketika besok kan lumayan loh nambah-nambah CV gitu. Jadi dia punya pengalaman gitu loh. Aku pengalaman lomba LKTI meskipun sebatas finalis, nggak menang nggak apa-apa sih, aku punya pengalaman di situ, aku pengalaman menulis, pengalaman presentasi gitu. Itu sangat dilirik oleh HRD teman-teman, ataupun besok ketika daftar LPDP ataupun beasiswa lainnya. Yang penting apa, belajar mencoba gitu. Sekali lagi, ketika pertama kali ikut lomba itu jangan berharap untuk menang. Sekali lagi, ketika pertama kali ikut lomba jangan berharap untuk menang. Dan ketika teman-teman lomba ataupun ketika teman-teman lomba itu niatkan untuk Allah dan niatkan untuk belajar. Ya udah, lomba, misal nih, aku Mas Ozi ikut lomba, jangan mengharapkan duit ataupun mengharapkan juara 1, juara 2, juara 3, jangan. Ya udah, aku niatkan untuk belajar, setidaknya aku sudah 1 atau 2 langkah, 3 langkah ke depan daripada teman-temanku. Aku jauh-jauh dari kampung ke UNES, ke Semarang untuk belajar. Ya udah, niatkan untuk belajar. Belajar itu tidak harus di kampus, di dalam kelas, kuliah enggak, bisa dari LKTI, organisasi gitu. Dan Mas Ozi sangat mengapresiasi setinggi-tingginya ketika mampu mengikuti lomba dengan sangat baik sama organisasi gitu. Organisasi yang dipadukan dengan kompetisi itu sangat baik sekali, apalagi dibaik dengan kuliah yang mumpuni gitu. Mungkin ada bisa ditanyakan lagi? Baik Mas, cukup. Terima kasih banyak ya Mas Ozi atas penjabarannya yang panjang tadi. Nah, ini teman-teman bisa dibuka di kolom chat ini loh. Banyak sekali cutting-cutting atau teman-teman yang menawarkan diri jadi mentor gitu. Karena apa? Kalau menurut Mas Ozi ya teman-teman ya, ketika kita punya ilmu, kita mau bagikan sama orang, itu ilmu kita itu tidak akan pernah hilang. Dan ilmu kita itu akan terus menjadi amal jariah gitu. Itulah. Nah, mungkin ada teman-teman ada yang tanyakan, oh ya kalau pengen tanya lebih lanjut bisa nih WA Mas Ozi di PPT tadi lah, ada nomor WA sama Instagram. Mungkin ada yang bisa ditanyakan. Nah nih teman-teman, ada ahlinya nih. Lumayan berpengalaman Mas Ozi, mumpung kan ya. Bisa tanya-tanya sepuasnya. Bisa raise hand atau mungkin pakai fitur chat kalau misal malu buat ngomong nih. Oh iya Mas Ozi, aku boleh nanya nggak? Boleh. Boleh sekali. Kita lagi belajar. Kadang tuh yang bingung itu dapat pamflet lomba. Nah, tertarik tuh. Tapi kan setiap lomba kan pasti ada temanya kan ya, Kak Ozi? Iya. Terus mau bisa... Bentar, suaranya putus-putus sih. Suara putus-putus ya? Iya. Coba ulangi. Ini nih, aduh. Mungkin gara-gara
Coba aku deketin. Juga nih, coba-coba ikut LKTI juga. Nah, dalam setiap apa sih namanya poster LKTI gitu, misal ada yang pingin diikutin, pasti kan setiap lomba itu punya tema yang berbeda gitu kan. Iya. Ikut dan gak punya ide gitu. Nah, gimana caranya apa ya? Kayak tips ide itu gimana? Kenapa pernah ya? Putus-putus sih. Mbak Violisti, coba ulangi Mbak, nggak ada suaranya soalnya. Teman-teman juga putus-putus ya. Apa jaringan Mas Ausi ya? Aku coba deh Mas Ozi. Oke, siap. Lo putus-putus Mbak katanya ini dari Nugi Nugraha. Hubungan tapi Tes. Gimana suaranya, apa masih putus-putus? Oke, masuk. Nah, mantap. Oke, aku ulangin pertanyaannya ya, Kak Zia. Oke, siap. Nah, kan aku juga sebagai mahasiswa baru nih ya, kan apa sih? Belum banyak pengalaman dan pingin ikut-ikut kayak lomba LKTI dan esai dan sebagainya kayak gitu. Nah, dalam setiap event tuh kan pasti ada kayak apa sih tema yang berbeda gitu kan setiap event lomba gitu. Dan kalau misal kita nih tertarik dalam event itu gitu, terus abis itu tapi kita nggak punya ide mengenai tema itu, tapi kita tertarik ke sana gitu. Itu ada tips nggak buat kayak misal gimana caranya gali-gali ide gitu kan? Oke, tak jawab ya. Kuncinya, kalau dari Mas Ausi, perbanyak membaca. Yang pertama, perbanyak membaca. Yang pertama, artikel, paper sebelumnya, buku. Nah, paper sebelumnya itu gimana? Paper sebelumnya itu bisa dari papernya Mbak Tio yang sudah pernah dibuat sebelumnya ataupun minta cutting. Nah, Mas Ausi saya menyarankan ketika pengen buat itu minta cutting yang dikenal Mbak Tio. Misal, Mbak atau Mas, sampean punya contoh KTI, LKTI yang pernah dilombakan belum? Yang pernah juara, Tio minta dong. Nah, nanti kan dikasih kan. Nah, itu mintanya itu jangan 1 orang, 2 orang, 3 orang. Sing dikenali sopo, coba mintain semuanya. Nanti dikumpulin, dibuat folder, terus di print, terus dibaca. Nah, jangan, kalau Mas Ozi menyarankan di print ya, nanti dibaca, baca terus. Nah, nanti kan ada saran toh. Nah, di situ ada saran. Di bab terakhir itu kan ada saran. Nah, itu saran itu adalah harapan peneliti atau penulis untuk peneliti atau penulis selanjutnya gitu. Nah, di situ perbanyak baca dan bagian saran itu kalau Mas Fauzi. Dan bisa lihat dari YouTube nih, isu-isu terkini itu apa gitu. Karena apa? Memunculkan gagasan atau ide dari tema di pamflet itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Butuh pemikiran yang tajam, butuh literatur. Nah, kita kan apalagi mahasiswa kan teman-teman dituntut untuk baca bismillah bikaladi kok baca. Intinya baca. Semakin kita membaca, semakin banyak wawasan kita, kebendaharaan kata, lebih tepatnya kebendaharaan kata untuk menulis gitu. Nah, kalau kita banyak baca, otomatis kan kebendaharaan kata kita kan akan baik dan tinggi. Nah, itu bisa memunculkan ide ataupun menulis KT-nya itu bisa bagus itu. Pada kesimpulannya adalah perbanyak baca. Itu baca itu dari artikel, buku, paper sebelumnya ataupun bacaan-bacaan yang relate dengan ilmiah gitu. Itu kalau dari Mas Ozi. Membantu banget sih. Terima kasih. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya lagi, bisa ditanyakan sekarang mumpung ada narasumber yang luar biasa bersama kita nih hari ini. Apa udah nggak ada yang ditanyain lagi dari teman-teman?
Mungkin materinya udah sangat padat banget ya Mas Ozi, sampai teman-teman udah langsung paham apa sih dengan paparan yang dijelaskan sama Mas Fauzi. Bagus banget nih Mas Fauzi, sangat menginspirasi, apalagi prestasi-prestasinya banyak sekali ini. Semoga bisa menyusul ya. Amin. Izin Kak. Oh ya, siapa ini? Ada yang raise hand dari Rahma. Silahkan Rahma. Tadi berlanjut lagi ya Kak. Mengenai tadi kan di PPT Mas Ozi tadi kan dijelaskan bahwa kalau kuliah fokus kuliah, terus kalau BEM fokus BEM. Nah itu tuh kadang kan nggak tentu ya Kak, waktu tugas, waktu rapat gitu-gitu kan kadang bersamaan gitu Kak. Nah gimana caranya agar tetap fokus di satu itu, tapi tuh yang lain tuh juga nggak ketinggalan gitu loh Kak. Maksudnya kalau pas rapat itu tuh kan, kalau saya pribadi saya sendiri tuh disambi nugas, disambi ngerjain laprak gitu-gitu kan Kak. Itu tuh gimana? Tips dari Kak, dari Mas Ozi sendiri kalau posisi seperti itu. Oke, terima kasih atas pertanyaannya, sangat bagus banget. Akan saya jawab ya, cara membagi waktu biar fokus di bagian tertentu, totalitas di kegiatan gitu kan. Nah, kalau dari Mas Ozi, ini bisa ditiru, bisa dicontoh ataupun tidak bisa dicontoh, terserah dari mbaknya ya. Kalau dari Mas Ozi, itu ketika rapat BEM ya udah fokus BEM, ketika kuliah fokus kuliah gitu. Nah, dan biasanya ini Mas Ozi tidak menjelek-jelekan ataupun tidak gimana ya. Kalau di Indonesia itu terkenal dengan jam karet. Nah, kalau dari pribadi Mas Ozi itu sangat tidak suka yang namanya jam karet atau molor. Kalau mentok itu 10-15 menit kalau dari Mas Ozi. Nah, misal dari ketika ada rapat organisasi, itu undangannya jam 8 sampai jam 10 gitu kan. Nah, kalau dari Mas Fauzi itu ya udah mbaknya datang jam 10 selesai datang jam 8 selesai jam 10 gitu kan. Karena apa jadi nggak molor gitu loh. Nah, misal gimana ya ngomongnya ya? Kalau mbaknya itu sedang rapat organisasi A, mulainya jam 8, tapi kok molornya bisa 1 jam lebih, 2 jam lebih gitu loh. Molor dalam artian itu selesainya harusnya selesai jam 8, kok bisa selesai jam 12 gitu kan. Nah, nanti kalau Mas Fauzi biasanya izin. Kenapa? Aku punya waktu sendiri. Waktu sudah terbagi dalam 24 jam. Aku harus selesai jam 10, pulang, terus sampai kos mengerjakan tugas gitu kan. Nah, ini kalau dari lingkup organisasi, jadi harus benar-benar on time. Kenapa? Ketika diri kita membiasakan on time, lebih tepatnya in time, maka teman-teman kita juga akan meniru kita. Teman-teman kita yang melihat kita otomatis akan menjadi on time atau in time gitu. Karena apa? In time atau on time-nya organisasi atau acara itu berawal dari satu orang. Itu kalau dari Mas Fauzi, itu dari organisasi. Selanjutnya ketika kuliah. Nah, ketika kuliah, Mas Fauzi sangat Nah, kalau dari Mas Fauzi ketika kuliah mengerjakan tugas itu biasanya WA-nya nggak tak buka ataupun nggak megang HP. Misal butuh wifi itu biasanya pakai HP hotspot, ya udah jangan pernah membuka WA. Intinya WA ataupun HP. Intinya ketika mengerjakan tugas itu ditarget. Aku ada tugas biologi atau tugas mata kuliah pendidikan politik gitu kan misalnya. Aku targetnya 2 jam. Nah, 2 jam itu harus selesai atau 3 jam. Ya udah, selama 2 jam atau 3 jam itu jangan pernah membuka HP, jangan pernah terpecah pikiran, wah aku pengen makan, aku pengen jajan, aku pengen ngomong konco, jangan fokus itu ngerjain itu. Jadi kalau ada gangguan luar bodo amat gitu. Intinya apa? 2 jam itu fokus mengerjakan kuliah gitu. Terkadang gini teman-teman, kan ya di masa pandemi COVID-19 ini ya teman-teman ya, banyak teman-teman bilang wah tugasnya banyak gitu kan, nggak bisa bagi waktu gitu. Sebenarnya itu bisa bagi waktu. Salah satunya apa? Pakai time minutes gitu. Pakai target kalau Mas Fauzi ya. Aku ada tugas mata kuliah filsafat politik misalnya, deadline besok Senin misalkan. Nah, kerjakan 2 jam harus selesai, udah 2 jam harus selesai gitu. Nah, misal atau 3 jam harus selesai gitu. Jadi kalau gangguan-gangguan dari luar jangan gitu. Dan kalau saking banyaknya padatnya gitu kan, itu
jangan sampai membuang-buang waktu tadi loh, seperti Mas Ozi sampaikan di slide sebelumnya tadi. Waktu itu waktunya tidur ya tidur gitu. Dan tadi Mbaknya kan bilang ketika rapat organisasi gitu kan bilang disambi nugas gitu toh. Nah, kok jujur dari pribadi Mas Ozi, kalau Mas Ozi jadi ketua BEM atau ketua organisasi itu, aku sakit hati. Karena apa? Ini waktunya buat rapat, loh kok kamu nyambi nugas, itu sangat tidak menghormati kalau menurut Mas Ozi. Gitu loh. Sangat-sangat tidak menghormati. Karena apa? Ini momentum, ini waktunya untuk rapat, ya udah fokus rapat gitu loh. Kalau Mas Ozi gitu loh. Ya udah, kalau Mas Ozi, tapi dengan konsekuensi on time. Dalam artian apa? Undangan kan biasanya ada undangan ke teman-teman, nanti ada rapat jam 8 malam sampai jam 10 malam 2 jam. Ya udah, kalau dari pribadi ini Mas Ozi datang jam 8 kurang 15 sampai sana mulai sampai sana lokasi jam 8, selesai nggak selesai jam 10 aku harus cabut, harus balik. Kenapa? Aku ada agenda lain gitu. Kalau Mas Ozi itu yang penting kalau rapat itu jangan sekali-kali nugas kuliah. Kenapa? Oke sih, misal Mbaknya itu fine-fine aja, tapi di mata orang lain itu sangat tidak sopan gitu loh, kalau menurut Mas Ozi. Dan itu tidak efektif kalau menurut Mas Ozi. Gitu. Mungkin ada bisa ditanyakan. Baik Kak, jadi diusahakan itu fokus satu dulu ya Kak ya. Kalau mau nugas ya nugas sampai selesai. Kalau kedepannya rapat juga harus fokus rapat gitu ya Kak ya. Nah, yakinlah, percayalah kalau Mbak Rahma menerapkan ini, itu nanti hasilnya maksimal. Tidak cuma bagus, tapi benar-benar maksimal. Kuliahnya bisa maksimal, organisasinya juga maksimal. Itu seperti yang Mas Ozi sampaikan di slide tadi. Salah satu relasi yang bagus adalah mengikuti organisasi. Nah, organisasi nggak perlu 2, 3, 4, 5, 6, banyak-banyak organisasi nggak perlu. Cukup 1 atau 2, tapi benar-benar menguasai gitu loh. Contohnya di BMKM, di PSDM. Nah, aku misal nih Mas Ozi ikut organisasi di BMKM, di PSDM. Tapi nggak ikut organisasi yang lain, yang udah cukup 1 aja, tapi benar-benar fokus totalitas di situ. Nah, kalau Mbak Rahma fokus totalitas di situ, akan mendapatkan relasi yang baik, relasi yang banyak, nggak cuma banyak, tapi memang jadi banyak banget, dan hubungan sama satu teman ke teman yang lain itu jadi lebih dekat gitu. Karena apa? Totalitas di situ. Karena apa? Manfaatnya ikut organisasi setelah lulus S1 itu gede banget Mbak. Contohnya apa? Misal, apalagi di masa era globalisasi ini, pekerjaan semakin menipis, semakin susah mencari. Nah, ketika Mbak Rama punya relasi yang baik, itu banyak banget informasi. Misal, Rahma, di sana lo ada informasi lomba ini, di sini ada informasi, lomba sih, pekerjaan. Di sana juga ada informasi pekerjaan di sini, lowongan di sana sini. Akan banyak relasi yang didapatkan oleh Mbak Rama, jadi enak gitu loh. Nah, terus dan itu aja. Mungkin ada bisa ditanyakan. Tapi Kak, kalau sudah terlanjur nih Kak, kan dulu kan waktu semester 1 tuh kayak wah pengen lah ikut ini, wah tertarik ikut itu. Nah sekarang ini udah terlanjur nih, udah mengikuti beberapa banyak lebih dari 2 organisasi. Nah itu tuh ya sempat kewalahan waktu menjalani gitu tuh. Gimana nih Kak tipsnya kalau ke depannya itu, apakah dilanjut atau stop semampunya saja atau gimana Kak kalau sudah terlanjur mengikuti banyak organisasi gitu Kak? Oke, Mas Ozi jawab ya. Tapi sebelum Mas Ozi jawab, mau tanya, ada berapa organisasi yang kamu ikuti di dalam kampus? Nggak usah disebutkan, cuma jumlahnya aja. 3, kalau nggak 3 itu berapa ya? Ya sekitar 3 itu Kak. Ada 3. Oke. Kalau saran Mas Ozi, jangan pernah putus, jangan pernah berhenti, tapi tetap berlanjut. Karena apa? Ketika Mbak Rahma ikut organisasi, itu kan pasti kayak ada perjanjian ataupun sudah punya konsekuensi loh. Gitu kan. Kenapa? Banyak orang luar di sana pengen masuk organisasi itu, tapi ditolak atau tidak terima. Sedangkan Mbak Rahma diterima, tapi kok tiba-tiba pengen muncul atau pengen las atau pengen keluar. Itu Mas Ozi tidak menyarankan. Kalau Mas Ozi menyarankan tetap lanjut, bismillah, niatkan untuk belajar. Sekali lagi niatkan belajar karena Allah. Sekali lagi niatkan belajar karena Allah. Misal ada organisasi A,
ya Allah capek banget organisasi B, capek banget organisasi C, capek banget, nggak apa-apa, ditambah kuliah, tambah melu lomba, nggak apa-apa. Semua akan indah pada akhirnya, semua akan indah pada masanya, semua akan indah pada waktunya. Jalani aja, yang penting apa? Totalitas, misalnya di organisasi A totalitas, di organisasi B totalitas, di organisasi C totalitas. Bismillah, niatkan untuk belajar, semua akan indah. Kalau Mas Auzi ya, itu kalau mengikuti lomba atau kuliah ataupun apa, kalau aku capek, ya Allah aku capek banget ya, gak apa-apa, niatkan untuk belajar. Karena apa? Aku loh, kalau Mas Auzi loh, aku loh pengen belajar nggak ada bayar UKT, pengen belajar yang UNAS nggak ada bayar UKT. Sedangkan ini ada kesempatan aku belajar di organisasi, aku nggak perlu bayar, tapi gratis, cuma waktunya aja yang berkurang gitu kan. Nah, gak apa-apa, niatkan untuk belajar, insya Allah bermanfaat untuk Mbak Rahma gitu. Pada intinya, pada kesimpulannya jangan pernah meninggalkan gitu. Karena apa? Kalau misal nih coba Mbak Rahma jadi memposisikan diri sebagai ketua organisasi itu gitu. Ketika ada anggotanya tiba-tiba keluar, itu kan pasti sakit hati loh gitu. Kalau dilanjut aja bismillah, niat ingsun marang Gusti Allah gitu. Oke Kak, baik Kak. Terima kasih sekali Kak atas motivasi dan tips-tipsnya. Oke, siap, sama-sama. Iya, tadi termasuk pertanyaan terakhir ya dari sesi tanya jawab. Tadi Mas Ozi sudah mengirim nomor WhatsApp ya di fitur chat. Mungkin teman-teman yang masih memiliki pertanyaan boleh PC sama Mas Ozi lah ya biar nambah-nambah relasi seperti tadi kata Mas Ozi. Ini ada yang tanya ini. Masih ada. Aduh, masih ada yang tanya. 11.48. Berarti berapa itu? 4 menit yang lalu. Waduh, udah karena waktunya udah cukup mungkin bisa lebih mengakrabkan diri sama Mas Ozi lewat fitur WA aja mungkin ya pertanyaannya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Mas Ozi atas materinya yang sangat luar biasa dan sangat padat. Nah, tuh ada yang promosi nomor WA-nya Mas Ozi itu di chat. Oke, jadi kesimpulannya kata ini merupakan suatu karya ilmiah yang memiliki dua tipe, yaitu research competition Ada yang mau nanya itu? serta jenis lomba yang dilombakan, yaitu esai, KTI, dan business plan. Kita sebagai penyandang status mahasiswa untuk meraih prestasi, karya tulis ilmiah merupakan salah satu yang bisa menjembatani kita dalam meraih impian tersebut. Untuk itu, tentunya kita harus menyiapkan diri untuk mengikuti sebuah kompetisi di karya tulis ilmiah. Oleh karena itu, jangan takut untuk mencoba dan untuk berkompetisi, dan jadikan setiap langkah kita sebagai proses pembelajaran diri. Jadikan setiap tahap kegagalan menjadi pembelajaran, dan jadikan reward sebagai sebuah tantangan untuk selalu dikembangkan dalam meningkatkan prestasi, reputasi, dan pengembangan diri. Sangat bagus sekali ya Mas Ozi materinya. Yeah. Terima kasih sekali buat Mas Ozi. Untuk sebelum mengakhiri pada acara pada hari ini, mau sesi foto bersama dulu, operator apa siap? Mungkin teman-teman bisa on cam dulu. Okay. Biar kelihatan cantik-cantik dan tampan. Gimana Mas Ozi? Ini Mas Ozi pengen menginformasikan nih. Teman-teman bisa on cam ya, kita foto bersama. Oh ya teman-teman, tadi kan Mas Ozi kan menyampaikan tentang tips dan trik agar lolos, agar juara KTI kan. Nah, itu ada materi keberlanjutannya, cara penulisan dan lebih mendalam lagi di bagian esai. Tadi kan Mas Ozi hanya fokus ke LKTI, gitu kan. LKTI kan lebih banyak. Sedangkan yang lebih sedikit, lebih simpel itu kan esai. Nah, buat teman-teman dari pribadi Mas Ozi sangat-sangat menyarankan untuk mengikuti di sesi kedua, itu di pukul 1. Itu tentang esai yang akan disampaikan Mbak Meli dan Mbak Debbie gitu. Itu Mas Ozi sangat menyarankan untuk ikut ya jam 1. Stay tune di grup, jangan lupa. Semangat. Ya, silakan Mbak Pio. Ya, terima kasih sudah mengingatkan ya Mas Ozi. Nanti juga jam 1 ada sesi 2 dari pertemuan hari ini ya Mas Ozi ya. Dari Mbak Meli ini materi yang lanjutan juga dari materinya Mas Ozi. Bagus banget. Teman-teman bisa on cam sekarang. Operator apa udah siap buat ngefoto ini? Ayo on cam. Sobri, Ella.
Biar Juli, kelihatan Ata, cantik-cantiknya tampan-tampannya Mas nih. Adi, Dewi, Regita, Cinta, Arina, semuanya ayo on cam. Bagus. Tuh Ilham, bagus. Ugi, Nugraha. Ayo on cam. Yuk on cam dulu yuk teman-teman. Kita akan masuk ke sesi foto bersama dulu. Siapa nih yang belum on cam nih? Operator sudah siap ya? Gimana nih Mas Yusril? Ayo on cam, on cam. Siap. Oke, siap. Aku hitung mundur ya, teman-teman. Ayo pada on cam yuk, jangan dimatiin. Mau dihitung mundur malah dimatiin kameranya nih. Oke, aku hitung mundur ya. 3, 2, 1. Ya, lagi. Gaya bebas. Lagi, 3, 2, 1. Terakhir. Satu lagi. 3, 2, 1. Iya, terima kasih buat teman-teman atas partisipasinya. Tadi Mas Osi membuka dengan pantun, sekarang aku mau menutup dengan pantun nih. Biar agak samaan. Buah mangga, buah pepaya, ambil satu buah yang jatuh. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Umi selaku MC. Oke, terima kasih Kak Tio dan Kak Fauzi ya. Materinya sangat bagus sekali, kualitas sekali, dan partisipasi teman-teman juga sangat tinggi ya untuk materi LKTI pada kesempatan hari ini. Oke, mengingatkan kembali bagi peserta yang belum presensi, silakan bisa presensi di komunitas. Nanti panitia bisa untuk meng-up ulang buat link presensinya. Untuk selanjutnya akan ada materi yang jauh lebih menarik lagi teman-teman, dan pastinya dengan narasumber yang lebih hebat dan tidak kalah menarik nih dari Mas Ozi ini ya. Tapi teman-teman sabar dulu, kita akan memulai sesi kedua ini setelah kita isoma. Oke, sekarang tiba waktunya untuk kita istirahat. Silakan teman-teman dapat beristirahat dan join lagi di Google Meet itu pada pukul 1 siang. Dan diharapkan untuk teman-teman itu jangan keluar dari Google Meet dulu, tapi nanti kamera video dan audionya tetap dinonaktifkan gitu. Dan kami selaku panitia akan kembali lagi pada pukul 1 siang. Oke, mungkin dari sesi satu ini dapat saya akhiri. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di sesi 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ozi. Oke, siap. Keren banget, Ozi. Keren banget. Jangan lupa jam 1 ya, guys. Iya, jangan lupa teman-teman semuanya. Nanti join lagi jam 1. Ya, makasih Kakak. Izin live ya.